NIM 15202510043015. Saya sebagai guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri 3 Kolonodale, Kecamatan Bekasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 di LPTK IAKN Ambon. Pada hari ini, Sabtu tanggal 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 6 dengan materi pokok beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik. Iya, terima kasih. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap. Betul. Betul. Ya, mana bukunya? Ya. Sudah siap bukunya, alat tulisnya sudah siap? Sudah. Ya. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita harus bersyukur. Kita akan berdoa dan kita akan dipimpin oleh teman kita Albert. Silakan Albert di depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, karena kami sudah tiba di sekolah untuk belajar, tolong Engkau sertai kami dalam belajar. Tolong berkati juga ibu guru yang akan memberikan kami pelajaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, amin. Amin. Terima kasih anak Albert. Ya. Betul sudah siap mau belajar? Betul. Semangat dong. Semangat. Ya, sebelum kita masuk dalam pelajaran, kita akan mendengarkan Pancasila yang akan diucapkan oleh teman kita Naya. Ayo Naya, semangat dong Naya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan. Terima kasih Naya. Ya, anak-anak sekalian, itulah 5 sila dari Pancasila yang wajib kita laksanakan dalam kita menjalani kehidupan kita setiap hari sebagai bangsa dan rakyat Indonesia. Ya, yang pertama apa tadi? Ketuhanan Esa. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. ketiga, Persatuan Indonesia. keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, terima kasih. Sekarang sebelum kita lanjut, kita tes speaking dulu ya, supaya anak-anak tidak mengantuk, supaya lebih semangat lagi. Ya, ibu guru harap anak-anak berdiri. Ayo kawan semua bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan, maju satu langkah, bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan, mundur 2 langkah, bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan, putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa, bertepuk tangan, putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa, bertepuk tangan. Ya, setelahnya kita tadi sudah speaking, bagaimana? Sudah semangat untuk belajar? Sudah. Betul. Betul. Ya, siapkan bukunya,
Duduknya sudah bagus atau belum? Iya. Baik anak-anakku sekalian, setelahnya kita tadi sudah speaking, tentunya kita sudah semangat lagi belajar ya. Tidak mengantuk. Ya, dan Ibu harapkan anak-anak untuk fokus belajar, serius belajar ya. Oke. Nah, untuk kali ini kita masuk dalam pelajaran 2 yaitu beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Nah, tujuannya di sini yaitu anak-anak mampu menyebutkan dan menjelaskan unsur-unsur ibadah sehari-hari. Dalam unsur ibadah itu ada berdoa, ada nyanyian, ada membaca Alkitab, dan juga pengakuan iman. Kemudian juga yang kedua, anak-anak mampu menuliskan puisi sederhana yang berisi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang Ibu Guru akan bertanya, apa saja contoh ibadah yang biasa kamu lakukan setiap hari di rumah maupun di sekolah? Ya, Albert. Ya, berdoa. Siapa lagi? Saya. Ya, Gracia. Nyanyian. Nyanyian. Ya, tentunya nyanyian yang ditujukan untuk memuji Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah berdoa atau beribadah kepada Tuhan? Siapa? Iya, Ika. Senang, bangga dan senang. Iya, tentunya kita akan lebih merasa tenang, kita akan merasa lega, kita akan merasa senang ketika kita berdoa atau ketika kita selesai beribadah atau kita selesai melaksanakan ibadah. Ya, siapa lagi punya pendapat lain? Ya, ada banyak ya perasaan-perasaan yang kita akan temukan ketika kita selesai berdoa atau ketika kita selesai beribadah. Misalnya kalau kita selesai berdoa, di dalam doa itu kita mengungkapkan apa saja yang menjadi keinginan dalam hati kita. Misalnya kalau kita sakit, ya tentunya kita berdoa, kita meminta kesembuhan dari Tuhan. Nah, dan ketika kita selesai berdoa, kita akan menanti jawaban dari doa itu. Maka dalam kehidupan kita itu sering-seringlah kita untuk berdoa, sering-seringlah kita untuk beribadah, ya. Karena ketika kita selalu berdoa, kita selalu beribadah kepada Tuhan, maka hati kita ini, perasaan kita ini akan menjadi lebih tenang, kita akan menjadi lebih senang, kita akan menjalani kehidupan kita ini dengan penuh sukacita dimanapun kita berada, ya. Kita juga dapat mendoakan teman-teman kita yang lain, bukan hanya diri kita, ya. Nah, itu tadi ya pokok bahasan kita pada hari ini, beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Nah, anak-anakku, seringkali orang memahami bahwa ibadah adalah sekedar doa atau sekedar berdoa. Ya. Padahal tidak sesederhana itu. Ibadah atau lebih sering dipahami sebagai kebaktian, ya. Terdiri atas beberapa unsur. Misalnya ada nyanyian, ada doa, ada pembacaan Alkitab, ada khotbah, ada pengakuan iman. Ya, dalam kebaktian yang memuat unsur ibadah secara lengkap biasanya terdapat dalam ibadah kebaktian umum atau kebaktian orang dewasa. Ya, yaitu terdapat unsur-unsur ibadah tersebut, ada doa, ada baca Alkitab, ada menyanyi, ada khotbah,
ada pengakuan iman, ada doa syafaat dan lain-lain sebagainya. Beda dengan ibadah di sekolah minggu, ya, atau di persekutuan anak. Biasanya kalau di persekutuan anak itu unsur-unsur ibadahnya ada doa, ada nyanyian-nyanyian, ada membaca Alkitab juga, mendengarkan firman-Nya, ada ibu guru menceritakan isi Alkitab yang dibaca pada waktu itu, dan juga ada doa berkat yaitu di akhir ibadat. Beda lagi dengan kalau dalam ibadah dewasa atau seringkali dikatakan ibadah umum, ya. Nah, ibadah umum itu dia lebih terinci lagi, ada doanya, ya. Doanya itu juga bermacam-macam, ya. Ada doa syukur, ada doa pengakuan dosa, ada doa syafaat, ada doa epiklese, yaitu doa memohon tuntunan Roh Kudus ketika hendak akan membaca Alkitab. Ya. Kemudian ada khotbah, ada pengakuan iman, ada ucapan berkat, yaitu doa berkat di akhir ibadah itu. Itu dia unsur-unsur ibadah dalam ibadah dewasa atau ibadah umum. Ya. Nah, di sini ada unsur ungkapan hati manusia dalam kata-kata, tetapi dapat juga dalam bentuk nyanyian, ya. Nah, ini tadi yang Ibu Guru sudah sampaikan, macam-macam doa, ya. Itu ada yang pertama, doa syukur. Melalui doa kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, ya. Itu maksud dari doa syukur. Jadi kita atau seseorang mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang dia sudah rasakan dalam kehidupannya setiap hari. Kemudian ini doa epiklese atau doa memohon pertolongan Roh Kudus. Nah, doa ini dibacakan atau dibawakan sebelum membaca Alkitab. Maksud dan tujuannya yaitu kita meminta atau memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami firman Tuhan yang hendak kita dengarkan. Kemudian yang ketiga, doa pengakuan dosa. Ya, doa pengakuan dosa, ya. Menyatakan penyesalan atau mengakui perbuatan salah atau dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dan pertolongannya agar kita dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, ini kalau kita banyak-banyak berbuat dosa, jangan lupa untuk selalu mengaku dosa kepada Tuhan. Kita menyesali apa yang sudah kita perbuat yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, ya. Kita tentunya mohon pengampunan dari Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan kita dapat lagi menjalani kehidupan kita yang lebih baik. Nah, kita tinggalkan kehidupan kita yang lama yang sering menyakiti hati Tuhan. Kemudian yang keempat, ada doa syafaat. Dalam doa ini kita meminta agar Tuhan menyertai orang-orang lain dalam aktivitas yang mereka lakukan, ya. Dalam doa syafaat ini banyak orang yang kita doakan, bukan hanya diri kita sendiri, bukan hanya keluarga kita, tetapi juga pemerintah kita doakan, guru-guru kita doakan, teman-teman kita doakan, para pelayan-pelayan Tuhan kita doakan, ya. Sesama kita harus kita doakan. Nah, itu yang dimaksudkan dalam doa syafaat. Kemudian doa berkat. Nah, ini tadi yang Ibu Guru sampaikan, doa berkat yaitu memohon berkat dari Tuhan agar Tuhan menyertai kita dan selalu menolong kita, dan ini dilakukan pada saat di akhir ibadah, ya. Di akhir ibadah biasanya juga dikatakan ucapan berkat atau doa berkat, ya.
ada juga nyanyian penyesalan, ada juga nyanyian harapan, dan kesaksian tentang Tuhan. Dengan nyanyian, orang yang menyanyikannya dan mendengarnya akan dapat memahami kebaikan Tuhan kepada manusia dan alam ciptaannya. Nah, ini contoh nyanyian penyesalan, ya. Ini nyanyian penyesalan, misalnya ada di lagu di Kidung Jemaat, ya. Ada di Kidung Jemaat nomor 29. Ya, ada di lagu itu, ya. Di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, pembawa dosa-dosaku, di muka Tuhan Yesus. Nah, itu salah satu nyanyian penyesalan atau nyanyian memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ya, ada lagi nyanyian syukur. Ya, nyanyian syukur juga itu ada berlimpah sukacita di hatiku. Itu ya, tahu kan? Iya, berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Apa? Cambuk. Ya, dan seterusnya. Itu ya, itu nyanyian apa itu? Nyanyian syukur, ya. Jadi di sini ada bermacam-macam nyanyian. Oke? Lanjut. Ya, sini pembacaan Alkitab dan khotbah. Ini unsur dalam ibadah tadi, ya. Ini yang ketiga. Ya. Unsur ini menolong kita atau menolong seseorang melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini pada masa lampau, pada masa lalu, masa kini atau masa sekarang, dan masa depan atau masa yang akan datang. Para penulis Alkitab menuliskan pengalaman mereka dengan ilham Roh Kudus, sehingga umat Kristen di segala zaman dapat mengetahui cara Tuhan berkarya di dunia ini sejak bumi diciptakan hingga sekarang. Dan pendeta atau mereka yang mempelajari teologi akan menolong kita melalui khotbah agar dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga iman kita bertumbuh dan kehidupan kita bersama sesama orang Kristen, orang lain, dan alam ciptaan dapat berlangsung harmonis dan indah. Ya, jadi itu tujuannya ketika kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan juga khotbah. Dalam hal ini perenungan firman Tuhan. Ya, di sekolah minggu juga tentunya kalau ibu guru bercerita tentu ada tujuannya. Ya, tujuannya supaya anak-anak menjadi anak-anak yang dengar-dengaran misalnya, ya. Juga supaya anak-anak menjadi tahu cerita Alkitab, karena cerita Alkitab itu bukan cerita dongeng, tetapi adalah cerita kisah nyata yang benar-benar terjadi, ya. Oke. Ya, kemudian ini ada unsur pengakuan iman. Ini khusus dalam ibadah dewasa, ya. Pengakuan iman. Kalau di sekolah minggu tidak ada ini, tetapi kalau dalam ibadah dewasa atau ibadah umum ada unsur ini, yaitu pengakuan iman. Ya, dan unsur ini adalah unsur ibadah yang biasanya terdapat dalam kebaktian umum. Ada 3 macam pengakuan iman orang Kristen seluruh dunia, yaitu pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Athanasius, dan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Tetapi yang paling sering digunakan atau yang paling sering diucapkan ketika dalam ibadah dan ada dalam pengakuan iman ini yaitu pengakuan iman rasuli. Siapa yang tahu
Pengakuan iman rasuli. Bunyi pengakuan iman rasuli. Gracia. Bisa diucapkan Gracia? Ucapkan buat Gracia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persetujuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Iya, terima kasih. Itu yang sering diucapkan ketika ada dalam ibadah umum atau kebaktian orang dewasa. Ya, kalau pengakuan iman Nisiat Konstantinopel biasa juga sering diucapkan. Tetapi yang Athanasius itu yang paling jarang, bahkan tidak pernah. Mungkin di gereja-gereja lain itu ya. Tapi inilah 3 pengakuan iman yang ada dalam unsur ibadah umum atau ibadah orang dewasa. Nah itu ya tadi ya. Nah, aku percaya pada Allah dan seterusnya. Iya. Jadi ini tadi ya. Ini tadi yang dibacakan oleh teman kalian Gracia. Isi dari pengakuan iman rasuli. Ya, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan seterusnya. Itu yang sering dipakai dalam ibadah minggu atau ibadah dewasa. Ya. Sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas untuk masing-masing kelompok, yaitu membuat puisi singkat. Ya. Dan ini Ibu Guru akan bagikan. Di sini ada petunjuknya dalam membuat puisi singkat tersebut, ya. Dan sekarang Ibu Guru akan bagikan pada anak-anak sekalian, dan tiap-tiap kelompok akan mendapatkan untuk membuat puisi, ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3, ya. Ya, silakan. Saya tuliskan puisinya ya. Baca petunjuknya ya, baru buat puisinya. Nah, anak-anak, sebelum kalian mengerjakan proyek puisi ini, ya, perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu ini. Ada lembar penilaian, ya. Ya, itu yang perlu dinilai nanti isi dan makna. Kemudian bahasa dan pilihan, kreativitas, kemudian penyajian atau keberanian. Ya, penyajian atau keberanian itu nanti ketika tampil, ketika tampil nanti itu akan dinilai. Kemudian Ibu Guru juga akan menilai kerjasamanya dalam membuat proyek puisi tersebut, keaktifan dari masing-masing kelompok. Ya, semuanya akan dinilai. Kemudian juga pemilihan bahasa, ya, bahasa yang dituangkan dalam puisi tersebut. Kemudian juga isi, ya, isi atau makna dari puisi yang kalian tuliskan, ya. Jangan lupa nanti di kertas kalian itu, kertas jawabannya itu, proyek puisinya itu, jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Oke, silakan.
dalam pengajian ya. Tuhan itu baik dan setia kasihnya selalu menjaga. Ya, oke. Waktunya selesai untuk membuat proyek puisi. Sekarang kita akan dengarkan masing-masing kelompok akan menampilkan hasil puisinya. Ya, kita mulai dari kelompok mana? Bagusnya dari kelompok 1 ya. Oke, silakan perwakilan kelompok 1. Maksudnya Bu Guru kasih ingat. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menampilkan proyek puisi singkat kami yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yang berjudul Saat Beribadah. Saat kulipat tangan berdoa, hatiku tenang, damai terasa. Tuhan itu baik dan setia, kasihnya selalu menjaga. Terima kasih. Terima kasih ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita dari kelompok 1. Ya. Sebelum kita lanjut, nah, Ibu Guru ingin dengarkan pendapat dari kelompok 2 dan kelompok 3. Bagaimana pendapat kalian tentang isi ataupun pembacaan puisi yang sudah dibawakan oleh teman kita dari kelompok 1 tadi. Ya, siapa yang mau beri pendapat atau beri masukan? Albert? Gimana Albert? Sangat bagus. Ya, sangat bagus. Iya, tepuk tangan. Ada lagi? Ya. Kita sekarang lanjut kelompok 2. Ayo kelompok 2. Ya, kasih semangat kelompok 2. Ya, harus lebih semangat lagi dari yang tadi. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 2, kami akan menampilkan puisi singkat kami yang berjudul Tuhan Baik. Tuhan baik, setiap hari memberi kasih tak terhenti. Aku beribadah penuh syukur, sebab kasihnya sungguh makmur. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Mari kita bersama. Iya. Siapa yang akan kasih pendapat? Bagaimana? Kelompok 1. Gimana pendapatnya tentang puisi teman kalian yang dari kelompok 2?
Bagus ya, baik ya. Oke, sudah bisa sekarang. Terima kasih. Ya, kemudian sekarang kelompok yang terakhir, kelompok ketiga. Silakan tampilkan puisinya. Halo teman-teman, perkenalkan kelompok 3, kami akan menampilkan proyek puisi kami yang berjudul Ku datang padamu Tuhan. Ku datang padamu, ya Tuhan, dengan hati penuh ucapan. Engkau baik, penuh kasih, menuntut hidupku setiap hari. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana pendapat kalian dengan teman-teman kalian yang dari kelompok 3? Ya? Ya, tentunya kita juga harus memberikan semangat kepada mereka, ya. Bahkan ibu guru juga harus memberikan semangat kepada anak-anak. Yang pertama karena anak-anak sudah berani tampil di depan, ya, sudah dapat membawakan puisi singkatnya dari pemaparan materi yang ibu guru sudah jelaskan sebelum memberikan proyek puisi dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anakku sekalian, dan biarlah ke depannya kita akan lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang akan ibu guru berikan. Ya? Tetap semangat? Semangat! Iya. Sekarang setelah kita selesai mengerjakan proyek kita sudah menampilkan di depan, memperlihatkan kepada teman-teman. Sekarang kita akan masuk dalam refleksi pembelajaran, ya. Masing-masing anak akan merefleksikan pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama pada hari ini. Tapi sebelumnya kita tepuk hebat dulu, ya. Tepuk hebat. Saya hebat, kamu hebat, kita semua keren. Ulang. Tepuk hebat tapi semangat. Saya hebat, kamu hebat, kita semua keren. Oke. Terima kasih. Sekarang ibu guru akan bagikan refleksi pembelajaran, ya. Ya, Alicia, makanya sudah di pelajaran kali ini. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Oke, perhatikan ya refleksi pembelajaran. Yang pertama, hal yang sudah aku pelajari. Yang kedua, hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, perasaanku. Yang keempat, aktivitas paling menyenangkan. Yang kelima, hal yang belum aku kuasai. Ya, oke, sekarang ibu akan kumpul ya. Refleksi pembelajaran kita. Ya. Mana? Ya. Terima kasih ya anak-anak sudah
refleksi pembelajaran kali ini dan Ibu Guru akan bacakan di sini. Anak Gracia punya refleksi pembelajaran, ya. Hal yang sudah aku pelajari dalam materi ini tentunya ya. Di sini anak Gracia tuliskan atau dia katakan berdoa, beribadah, dan bernyanyi. Kemudian bagaimana perasaanku? Senang. Hal-hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik, taat melakukan firman Tuhan. Kemudian aktivitas paling menyenangkan dalam proyek tadi yaitu membuat puisi. Hal yang belum aku kuasai, mengucapkan pengakuan iman rasuli. Itu ya yang dituliskan oleh teman kalian Gracia dalam refleksi pembelajaran kali ini. Ya. Sekarang Ibu Guru mau bertanya pada anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi pembelajaran kita tadi yang Ibu Guru sudah jelaskan pada anak-anak semua? Siapa yang mau bertanya? Ada? Tidak? Ya. Berarti sudah cukup jelas ya? Guru menjelaskan tadi ya. Oke. Kalau demikian tidak ada lagi pertanyaan, maka sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, kita akan mendengarkan ini kesimpulan dari materi kita tadi. Ya. Beribadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama. Di dalamnya kita dapat bersekutu dengan Allah dan sesama manusia. Kita pun saling mendukung dalam doa dan nyanyian, saling mengingatkan melalui firman Tuhan. Dengan beribadah, kita menyatakan syukur dan harapan kita kepada Tuhan yang selalu baik kepada manusia dan ciptaannya. Siapa itu manusia? Ya, kita. Ya, Gracia, ada Albert, ada Putri, kita ya, manusia dan termasuk ciptaan Tuhan yang lain, ya. Ya, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Harapan Ibu Guru, kita akan tetap semangat untuk terus datang ke sekolah, selalu semangat untuk belajar. Ya, tidak boleh malas-malas ya. Jaga kesehatan, tidak boleh sakit-sakit. Ya. Demikian Ibu Guru ucapkan selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.